Selamat pagi Indonesia, kepeduliannya terhadap lingkungan membuat relawan asal Prancis terjun langsung untuk peduli dan bergerak menjaga alam mulai dari sungai. Perjalanan yang tidak mudah selain harus berkutat dengan bau menyengat dan panas matahari, resiko kesehatan juga dipertaruhkan. Selengkapnya dalam segmen Cerita Pagi berikut ini. In 1 month, we're running from Bali to Jakarta. So plastic pollution cannot be ignored. After cleaning rivers in Indonesia for the last 5 years, it can start to feel hopeless. Gary Benchegif merupakan pria berkeluarga negaraan Prancis yang aktif menjadi aktivis lingkungan di Bali. Tumbuh besar di Pulau Dewata, Gary melihat secara langsung bagaimana dampak polusi plastik terhadap pulau tempatnya tinggal. Sejak tahun 2020, Gary bersama dengan saudaranya, Kelly dan Sam mendirikan Sungai Watch untuk membersihkan sungai yang tersumbat, pantai kotor, dan tempat pembuangan sampah ilegal di sekitar Bali dalam upaya menghentikan sampah masuk ke laut. Di bawah organisasi itu, mereka menginisiasi operasi bersih-bersih sampah plastik di pantai-pantai Bali bersama para relawan setiap minggunya. Mereka pun kini memiliki puluhan orang anggota yang disebut pejuang sungai. Aksi nyata pelestarian lingkungan hidup kembali disuarakan Gary Benchegif bersama saudaranya. Kali ini melalui cara yang unik dengan kampanye lari selama 58 hari menyusuri Pulau Bali hingga Jakarta. Mereka mengajak berbagai komunitas lari, organisasi nirlaba, dan pemerhati lingkungan untuk semakin sadar atas kondisi sungai dan lingkungan, serta mengajak untuk bersih-bersih ke sejumlah sungai tercemar di sepanjang Pulau Jawa. Bye friends, let's go! Dan pemirsa, untuk mendalami cerita pagi kita hari ini sudah bergabung bersama kami co-founders dari Sungai Watch sekaligus aktivis lingkungan, ada Gary dan Sam telah bergabung bersama kami. Gary, Sam, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di Jakarta ya. Kami mendapatkan informasinya baru saja melakukan perjalanan 1.205 km dalam 58 hari. Saya ingin mulai dari Gary terlebih dahulu. Ada agenda apa di Pulau Jawa? Ya, berarti kan kita lari dari Bali sampai ke Jakarta. Iya. Kan kalau biasanya bisa lewat pesawat 2 jam. Betul. Kita pilih lari dengan kakinya kami. Sekarang kakinya agak Pegel ya? dan pegel. Setelah 58 hari kita sudah tiba kemarin, baru kemarin sampai Monas. Dan kita pengen bawa misi kita di Bali, bersih-bersih sungai setiap hari ke beberapa daerah di Jawa. Selama perjalanan Gary, 58 hari bersama dengan Sam, apa yang dilihat? Bagaimana soal masalah sampah dari perjalanan dari Bali ke Jakarta? Dan terutama untuk melihat apakah masalahnya sama dan apakah penyebabnya sama? Mungkin kita akan agak ngeri kelihatan beberapa banyak tumpukan sampah di pinggir jalan, juga pembakaran sampah, mungkin hampir di setiap 100 meter orang masih pembakar sampah. Jadi memang ini kritis banget dan isu yang kita tidak bisa dilewati. Berarti hampir di setiap kabupaten yang kita lewati kan bisa kelihatan sungai, hampir tidak bisa kelihatan air. Dia penuh dengan lautan plastik. Dan ini memang isu yang kita pengen bawa ke istana. Sekarang kan ada perang untuk bersih-bersih sungai dan mengurangi sampah plastik. Dan kita memang pengen lihat di beberapa kabupaten siapa yang mungkin paling kreatif ataupun siapa yang sudah punya solusi. Dan memang banyak sekali pelajaran kita di jalan kami. Menarik sekali. Saya ingin beralih ke Sam. Sam, dalam perjalanan tersebut kan di Pulau Jawa tuh banyak ya masalah-masalahnya. Tetapi ekspansi kegiatan Sungai Watch ini apakah sudah juga sampai ke Pulau Jawa? Sudah. Di Sungai Watch kami ada 12 cabang, Bali, Banyuwangi, dan Sidoarjo. Oh, sudah ada Banyuwangi dan Sidoarjo. Jawa Timur. Oke. Kenapa kami lari dari Bali sampai Jakarta? Karena mau expand ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Karena isu sampah bukan satu masalah untuk satu daerah aja, tapi untuk kita semua di setiap kabupaten ada masalahnya sampah. Hampir mungkin bisa bilang semua sungai di Indonesia ada sampah plastik. Tetapi lebih lanjut Sam, untuk melihat, kita bicara soal skala yang lebih makro dulu ya. Apa sih sebenarnya tantangan yang paling sering ditemui ketika berinteraksi dengan pemerintah daerah, melihat habit masyarakat tentang sampah di Indonesia sebenarnya? Mungkin mulai dari infrastruktur. Infrastruktur. Sampai sekarang
kebanyakan kabupaten atau desa yang kami lewat, dia belum ada solusi. Berarti orang seperti Gary bilang tadi, dibakar sampah ataupun dibuang ke sungai. Mungkin dari beberapa ribuan orang yang kami interview, 9 dari 10 orang belum ada solusi. Berarti dia bakar langsung atau buang ke sungai. Berarti mungkin solusinya harus mulai dari infrastruktur dan mungkin di Sungai Watch kami masang jaring biar semua sampah ini tidak lolos ke laut. Oke, kita lihat juga nih visualnya ya teman-teman bahwa ada banyak sekali sampah yang dibersihkan dan salah satu instrumennya yang digunakan Gary adalah trash barrier ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Dan sebenarnya seberapa efektif trash barrier ini dan sebenarnya pemerintah bisa nggak sih beli ini dalam skala besar untuk menghadapi masalah di sungai? Ya betul, berarti kan kita masih sekarang pekerjaan di tempat yang paling kritis, sungai kan. Soalnya 90% dari sampah yang ada di laut datangin dari sungai. Setiap kali hujan, sampah tempat pembuangan liar yang jatuh ke sungai pas hujan kan bisa lewatin langsung ke laut. Berarti solusi yang paling sederhana adalah trash barrier, dimanapun kita bisa berhenti dan minimalisir sampah yang bisa masuk ke laut. Tapi ini sebenarnya it's a last resort solution, bukan solusi utama. Betul. Kita dari 6 tahun berdiri Sungai Watch, sudah masang lebih dari 400 titik jaring. Wow. Bali dan Jawa Timur. Dan setiap hari tim kita yang bersihkan, besoknya lagi banyak sampah. Dan ini memang belum solusi utama. Kalau kita misalnya pengen, ya masih kurang lah. Tapi ini kalau kita masang di setiap batas desa ataupun setiap batas kecamatan, baru bisa lihat, oke, siapa yang paling buang sampah. Dan kita bisa mulai bekerjaan upstream. Soalnya yang penting jangan menjadikan sungai menjadikan tempat sampah, tapi harus kita kerja dari dahulu. Mungkin di sisi lain, Gary, hal yang menarik untuk didalami adalah masyarakat belum aware apa sih dampaknya sampah dibuang ke sungai. Tapi kalau dari analisa dari Sungai Watch, dalam jangka panjang, itu dampaknya nanti seperti apa tuh sebenarnya? Berarti kan sekarang masih pemikiran kebanyakan warga, sampah menjadikan tempat sampah tersendiri. Sekali hujan, sampahnya hilang. Dan ini memang harus kita ganti pemikiran. Dan itu seperti saya bilang kan, mulai dari infrastruktur, mulai dari kesadaran masyarakat, mulai dari edukasi di sekolah. Tetapi mungkin tidak cukup beberapa tahun aja kan. Kalau kita kelihatan beberapa kerjaan pemerintah, pengen optimalisasi 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Tapi kita memang harus pemikiran satu generasi. Kalau mau menjadikan realis lah. Soalnya budaya pembuangan sampah ini yang paling susah yang kita harus diatur. Mungkin harus banyak greenwashing ke adik-adik sekolah. Education ya? Education yang paling berat. Oke, saya ingin kembali ke Sam. Sam, salah satu pertanyaan banyak orang itu kan adalah setelah dibuang, mau diapakan sampah ini? Sungai Watch ada referensi nggak sampah ini bisa diperuntukkan untuk apa sebenarnya? Ya, berarti sampahnya punya ekonomi. Nilai ekonomi ya? Nilai ekonomi. Di Sungai Watch, kami ambil semua sampah yang ada di sungai. Ada 30 jenis. Dan di 12 cabang ini dinyortir. Sortir, itu juga PR banget itu ya, itu juga susah sekali ya. Di manual, di atas meja, kami juga pakai conveyor belts. Dan kalau sudah dipisah dengan jenis, bisa didaur ulang. Berarti di Sungai Watch, kami juga punya satu perusahaan yang namanya Sungai Design. Sungai Design. Dan bisa buat kursi, bisa buat meja atau bisa buat iPhone case. Ada banyak produk yang that you can make from trash. Oke, bagus. Tapi di sisi lain, saya ingin mendalami soal penyortiran itu tadi. Sebenarnya jadi masalah nggak buat Sungai Watch kalau sampah yang diterima itu semua gelondongan antara plastik, makanan, semua jadi satu. Apakah penyortiran itu adalah prosesnya sulit? Sulit sekali. Ada Pampers. Oh iya, iya. Banyak sekali hal yang mungkin kotor sekali. Berarti harus dinyortir, harus dicuci, harus dicaca. Prosesnya sangat lama, tapi penting sekali. Karena sekarang kalau lihat semua masanya di TPA seperti di Bantar Gebang, di luar Jakarta, di Bekasi, sangat-sangat besar. Tapi kalau masuk di Bantar Gebang, mungkin bisa didaur ulang 30% yang
sampah yang ada di dalam rumah tangga bang. oke. Berarti harus mungkin we have to be creative Ya, baik. about what we can do with the different materials. Oke, ini juga berkaitan dengan edukasi publik dan juga penting ya. Gary, mungkin sebagai tips and tricks, terutama buat yang paling satuan, paling kecil dulu, keluarga dan rumah tangga. Bagaimana sebenarnya kita mengelola sampah di rumah? Betul, mungkin kan kita yang paling penting jangan pikirin rumit-rumit kan kita bilangin beberapa jenis plastik. Tapi sebenarnya ada 2 jenis yang paling kita harus tahu semua kan, organik dan non-organik. Dan kalau kita sudah bisa mulai pisah berdua, ini sangat-sangat bantuan. Soalnya kan kita langsung di Sungai Watch, langsung dipisah dari lapangan, organik sama non-organik. Dari non-organik itu yang bisa dapat nilai ekonomi. Kalau organik bisa daur ulang sendiri menjadikan pupuk atau yang lain. Berarti untuk warga sekitar langsung dari rumah tangga, yang paling apal harus kita pilih dari 2 macam kategori. Nah, ini sekaligus edukasi lagi kepada masyarakat nih, Gary. Boleh dicontohkan dulu dong, ini apa aja contoh dari sampah organik dan anorganik? Coba bisa Betul, dikatakan. kan berarti dari organik, semua sampah organik kan kita bisa buat pupuk biar langsung bisa dipakai untuk di kebun, di tanaman. Tapi plastiknya ada lagi 30-an jenis. Tetapi dari non-organiknya yang paling penting bisa masuk ke TPS ataupun ke tempat sortir seperti yang Sungai Watch punya, biar kita bisa sudah buat nilai ekonomi. Ya, berbicara soal nilai ekonomi, kita saat ini juga sedang menayangkan salah satu produk-produk yang dibuat oleh Sungai Watch. Tetapi pertanyaannya, Gary, apakah produk-produk hasil pengolahan sampah demand itu sudah kuat di kalangan masyarakat? Dalam artian di sini bahwa do they stick to the conventional materials, misalkan untuk membangun rumah, untuk bangku, dan lain sebagainya? Sampai sekarang mungkin kalau kita melihat proses daur ulang masih belum industrial. Kita kan punya workshop yang masih sederhana lah. Tapi cukup masif ini kalau kita lihat ini dampaknya luar biasa banget. Kan kita sudah pernah membuat rumah, membuat dari 35.000 kresek. Wow. Juga, tapi yang paling banyak yang kita buat kursi. Dan kursi kan membuat dari 2.000 kresek. Dan kursinya itu dijual ke luar negeri kebanyakan. Soalnya ekspor. Harganya satu kursi bisa termasuk 12 juta. Oh wow. Lumayan. Soalnya kan kalau kita pilih sesuai warna, itu yang paling lama. Kan belum ada color additives atau yang lain seperti itu. Berarti yang paling lama harus kan di lain jenis, kita juga pilih sesuai warna. Dan ini memang banyak waktu. Dan seperti saya bilang kan prosesnya tidak hanya dipilah, tapi kan harus dicuci, digiling, dan dipres menjadikan papan. Dari situ kita CNC, cut, dan nanti kita juga polish, assembly. Berarti kita berharap mungkin dari beberapa contoh yang kita buat sekarang bisa menjadi ekonomi baru bagi beberapa orang yang senang membuat marble. Coba kita ganti triplek ataupun bahan yang dari alam. Coba kita ambil bahan sampah biar bisa rubah material source. Ya, ini lebih sustainable begitu ya. Saya mau beralih ke Sam lagi. Sam, tadi dikatakan ada proses milah sampah, dicuci, baru dicetak dan dipoles untuk menjadi produk. Kalau dari pengalaman Sungai Watch nih, bukan juga edukasi buat masyarakat secara umum yang ingin bikin produk dari sampah, lebih mahal pilih dan bersihin sampahnya atau lebih mahal production cost produknya sebenarnya? Tantangannya lebih berat di mana? Mungkin di production. Di production karena perlu banyak mesin dan kalau mau buat mungkin outputnya besar, harus mesin yang besar sekali. Dan di Sungai Design kami masih kecil sekali. Tapi harapan kami adalah bagaimana Sungai Design bisa menjadikan sponsor yang paling besar untuk Sungai Watch. Berarti kalau dijual beberapa kursi, dananya ini bisa digunakan untuk bersih lagi sungai. That's the goal. Supporting ekosistem berarti ya dari kegiatan Sungai Watch dan Sungai Design ya. Terakhir, Gary, sebagai penutup disampaikan kepada masyarakat bagaimana cara mengetahui apa yang dilakukan oleh Sungai Watch dan juga bagaimana masyarakat mungkin bisa berpartisipasi secara aktif untuk mendukung gerakan-gerakan dari Sungai Watch. Dan sedikit terakhir, tips untuk mengolah sampah dari rumah. Silakan. Ya mungkin kan berarti kita baru selesai lari sepanjang Jawa kan, dan pengen sekali diajak lagi teman-teman. Ini bukan satu gerakan aja satu kali, tapi kita pengen mengajak beberapa teman-teman di beberapa daerah untuk bersih-bersih sama kita. Kita tahu bersih-bersih bukan solusi utama, tetapi harus kita berdiri sendiri, diri dari diri sendiri, mulai dari lingkungan sekitar rumah kita, dan soalnya untuk generasi ke depan kan kita
lihat di perjalanan kami, kebanyakan sampah pembuangan liar, kebanyakan sampah yang bakar di depan mata kami. Dan kita pengen harus rubah. Coba dalam, 10 tahun, 15 tahun, bagaimana Indonesia bisa menjadikan negara yang paling asri. Let's change the narrative. Saya berharap dengan kesadaran kita semua, we can change the course of history for Indonesia. Dan kita tentu berharap bahwa apa yang diinisiasi oleh Sungai Watch akan memberikan dampak luas ya, lintas zaman dan juga lintas generasi. Terima kasih Sam dan juga Gary telah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.